Dilansir dari Kompas.com, peristiwanya sudah berlalu 37 tahun silam. Tapi bayangannya menghantui setiap menjelang muktamar. Meski dikenal piawai mengelola perbedaan, tapi bertikai secara berkala sungguh menguras energi Nahdlatul Ulama. Saat itu NU pecah menjadi dua. Kubu Cipete Jakarta didukung para politisi bersama Kiai Haji Idam Khalid dan kubu aspiran kembali ke Hita 1926 bersama Kiai Haji R. Asy'ad Syamsul Arifin di Situbondo, Jawa Timur. Demikian kerasnya pertikaian bendera hingga tak menemukan jalan keluar. Bertumpuk-tumpuk kitab kuning jadi bantal saat Basul Masail. Tapi mereka kesulitan menemukan satu dalil teologis yang bisa menyatukan mereka. Karena sulit bertemu, akhirnya kubu Situbondo meyakini hanya Munas sebagian jalan keluar. Tapi ternyata tidak. Situasi malah mengeras. Kubu Cipete menghelat Munas tandingan. Lewat Munas, Situbondo menunjuk Haji Abdurrahman Wahid sebagai panitia muktamar. Tapi kubu Cipete selalu punya jawaban. Menunjuk politikus kawakan, Khalid Mawardi selalu ketua panitia. Bahkan Cipete selangkah lebih berani menerima Pancasila sebagai asas tunggal sebelum kubu Situbondo. Seperti sudah diduga, usai pertikaian hampir 3 tahun, mereka rujuk lewat maklumat keakraban di rumah Kiai Haji Hashim Latif Paman Cak Nun. Rais Aam sekaligus ketua umum adalah Kiai Haji Ali Maksum, Guru Gus Dur dan Gus Yahya Stakuf, salah satu sosok di balik kembalinya NU ke garis perjuangan ulama. Demikian besarnya peran hingga ia dengan arif dan bijak menjalankan tugas sebagai Rais Aam dan sekaligus sangat piawai mengendalikan roda organisasi sebagai ketua umum. Ia merangkap 2 jabatan tertinggi Jam'iyah setelah Kiai Haji Idam Khalid mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Tanfiziyah. Sejak mengisi kursi Rais Aam yang ditinggal wafat Kiai Haji Bisri Syamsuri, Mbah Buyut Gus Ipul 1980 hingga menjelang Muktamar 1984, Kiai Ali membangun kultur baru. Salah satu agendanya membersihkan NU dari politik praktis. Soal ini ia sangat berkomitmen. Ia menyimpan banyak gagasan berani untuk memperbaiki NU, termasuk ketika gagah meminta Kiai Haji Idam Khalid mundur, penguasa PBNU nyaris 3 dekade. Salah satu agendanya membersihkan NU dari politik praktis. Soal ini ia sangat berkomitmen. Ia menyimpan banyak gagasan berani untuk memperbaiki NU, termasuk ketika dengan gagah meminta Kiai Haji Idam Khalid mundur. Penguasa PBNU nyaris 3 dekade. Kiai Idam menerima permintaan mundur, tapi tak lama politikus paling berpengaruh dalam sejarah NU setelah Kiai Haji Wahab Hasbullah itu menarik pernyataannya. Kiai Ali tak peduli, ia Rais Aam dan pantang menarik dawuhnya apalagi atas intimidasi anak buahnya ketua umum. Kiai Ali tidak main-main, untuk sementara waktu ia mengambil alih tugas tanggung jawab ketua umum. Dari sinilah tumbuh benih kubu Cipete sebagai Rais Aam. Kiai Ali harus bersikap untuk hal-hal yang urgent, sikapnya sangat tegas. Tapi itu tidak menutup pintu. Yang mengikhtiarkan jalan dan wasilah untuk menyatukan warga dan kader NU yang berserak. Ia berjuang untuk mengembalikan anak-anak NU yang terlanjur jauh pergi sehingga lupa jalan pulang ke garis perjuangan para ulama Hita 1926. Cahaya mulai tampak menjelang Muktamar ke-27 di Situbondo. Kembali ke Hita 1926 adalah hasil Muktamar ke-27 Situbondo paling monumental produk Kiai Ali. Untuk meneguhkan Hita 1926 dalam praksis, perhelatan Situbondo memilih Gus Dur sebagai penerjemah dalam dimensi kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan. Kisah sukses Gus Dur mengelola warga, kader, dan anak-anak NU kembali ke Hita tak lepas dari peran Kiai Haji Ahmad Siddiq selaku Rais Aam, penerus Kiai Haji Ali Maksum. Déjà vu, dari bahasa Perancis secara harfiah pernah dilihat, adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman saat ini sedang dialami sudah pernah dialami di masa lalu. Déjà vu adalah suatu perasaan telah mengetahui dan déjà vu adalah sebuah perasaan mengingat kembali.
persis. Peristiwa menjelang hingga Muktamar NU ke-27 di Situbondo dan ke-34 di Lampung. Saat ini PBNU terbelah. Tak ada yang membantah pihak Syuriah dan Tanfiziyah, lebih spesifik lagi antara Rais Aam dan Khatib Aam. Di satu pihak, vis-a-vis Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di pihak lain. Tak ada yang memastikan muasal perbedaan sudut pandang antar dua pihak. Tahu-tahu sudah terbentuk dua arus. Penganjur muktamar dimajukan dan penuntut muktamar dimundurkan. Klimaks. Aslinya, masa khidmah PBNU pimpinan Kiai Haji Said Aqil Siraj berakhir dengan muktamar tahun 2020 di Lampung. Tapi pandemi COVID-19 memaksa semua agenda nasional dijadwal ulang, termasuk muktamar NU. Lewat Konbes dan Munas Alim Ulama, muktamar disepakati 23 hingga 25 Desember 2021. Meski periode PBNU Kiai Haji Said Aqil otomatis bertambah, tapi tuan rumah Lampung sudah bersiap sejak ditetapkan pada tahun 2020. Mendadak pemerintah menaikkan status penanganan COVID-19 ke PPKM level 3. Status ini berlaku secara nasional pada hari-hari Nataru, Natal dan Tahun Baru. Dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Jelas sekali, itu menabrak tanggal-tanggal Muktamar Lampung, 23 hingga 25 Desember 2021. Menjawab pemerintah, Sekjen PBNU Helmi Faisal merilis Muktamar ditunda ke akhir Januari 2022. Tanggal tak pasti, yang jelas pasti ada permintaan Rais Aam Kiai Haji Miftahul Ahyar 17 hingga 19 Desember 2021, Rabu 24 November Rais Aam, Khatib Aam, Ketua Umum dan Sekjen rapat di PBNU, tapi kata sepakat tak didapat. Sekjen minta rapat ditunda, lanjut besoknya Kamis pada zuhur, hingga sore Kamis itu Ketua Umum dan Sekjen tak muncul. Pemegang mandat tertinggi NU, Rais Aam membuat surat perintah. Dejavu, Situbondo di Muktamar Lampung, wilayah dan cabang menggeliat. Sebagai pemilik suara di Muktamar, mereka butuh kepastian. Tak kurang dari 27 pemimpin pengurus wilayah NU berembuk. Mereka ingin Muktamar dipercepat. Untuk menguatkan sikapnya, 29 November 2021 unsur pimpinan Tanfiziyah dan Syuriah wilayah menemui Rais Aam di PBNU. Seperti Kiai Ali, Kiai Miftah juga tidak menarik dawuhnya. Muktamar 17 Desember 2021. Turun gunung belajar dari tahapan menuju rekonsiliasi Situbondo Cipete. Banyak hal yang bisa dijadikan framework untuk memecah kebuntuan Muktamar Lampung. 37 tahun lalu, para kiai sepuh sepeninggal Kiai Haji Bisri Syamsuri satu-satu turun gunung untuk melunakkan Ketua Umum Kiai Haji Idham Khalid. Selain Kiai Ali, ada juga Kiai Haji R. Arsyad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan Kiai Haji Tolkah Mansur Yogyakarta. Lewat muktamar, kepemimpinan Syuriah berpindah dari Kiai Ali kepada penerusnya yang lebih muda. Dari sinilah mulai digunakan mekanisme Ahlul Halli wa Aqli (AHWA) yang terdiri atas Kiai Haji R. Arsyad Syamsul Arifin, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Mashkur, Kiai Haji Syamsuri Badawi, Profesor Ali Hasan Ahmad, Kiai Haji Romli Ahmad, dan Kiai Haji Rofi'i Mahfud. AHWA menyepakati pasangan Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Haji Abdurrahman Wahid harus jadi atensi semua stakeholder NU bahwa pandemi sudah meminta banyak tumbal kematian, termasuk berpulangnya tidak sedikit para kiai dan ulama sepuh di NU di seluruh Indonesia. Siapakah yang akan turun gunung saat ini?